Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabarnya? Saudaraku, tema renungan kita hari ini adalah teamwork yang solid di tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, setiap kita itu tumbuh besar, kita menjalani masa kecil kita dengan gambaran superhero. Siapa yang tidak kenal superhero Avengers? Ponakan saya dua, Valen dan Louis, yang satu suka sekali dengan Kapten Amerika, dan yang satu lagi suka sekali dengan Iron Man. Saya hari ini Blue, tim Kapten Amerika. Atau bagi Bapak Ibu yang lebih senior mungkin lebih familiar dengan Power Rangers. Kalau Bapak Ibu masih ingat, yang warnanya merah, kuning, hijau di langit yang biru itu. Nah, yang menarik dari setiap kisah superhero, tidak ada superhero yang jago segalanya, yang mampu kerja sendirian selamanya. Selalu ada satu momen di mana superhero ini harus bekerja sama sebagai satu tim, dan itu menjadi kemenangan bersama. Dan bukankah Tuhan juga menginginkan jemaatnya ada teamwork yang solid ketika melayani Dia? Kalau kita baca silsilah, salah satu silsilah dalam sejarah panjang bangsa Israel di kitab 1 Tawarik, di pasal 6 kita bisa baca di sana anak-anak Amram ialah Harun, Musa dan Miriam. Tunggu dulu, mendengar hal ini Musa kita ngerti, Harun selalu di samping Musa, tapi Miriam. Saudaraku, nama Miriam berasal dari bahasa Ibrani yang berarti pemberontak atau keras kepala. Dan memang saudara Musa ini pernah memberontak pada Musa, berambisi ingin menyamakan dirinya dengan Musa. Dan apa akibatnya? Tuhan menghukum Miriam. Tuhan menimpakan penyakit kusta kepadanya. Dan di dalam masa perenungannya selama 7 hari, Miriam ini akhirnya bertobat. Miriam menyadari dan belajar mengakui wewenang yang telah ditetapkan Tuhan. Dan di bagian lain kita juga bisa melihat bagaimana Miriam itu dipakai Tuhan memimpin bangsa Israel dalam usahanya keluar dari Mesir. Satu hal yang menarik di sepanjang tulisan Alkitab, penulisan Alkitab, kita temukan nama Miriam disebut hanya 14 kali. Hal ini seolah sangat kontras jika dibandingkan dengan saudaranya Musa yang disebutkan 800 kali lebih, atau Harun yang muncul 300 lebih. Tapi sekali lagi cara Allah menilai seseorang itu berbeda dengan cara manusia memandangnya. Kalau kita baca Mika 6 ayat 4, maka dicatat di sana, sebab aku Tuhan telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir dan telah membebaskan engkau dari tanah perbudakan dan telah mengutus, perhatikan ini, Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Saudara, lihatlah, di mata Tuhan ketiganya sama penting. Ketiganya dicatat sebagai pemimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Saudaraku, tidak ada pelayanan besar atau pelayanan itu kecil di mata Tuhan. Semuanya berharga. Mari kita sama-sama belajar menghargai wewenang yang telah ditetapkan Tuhan. Sekarang implikasinya apa? Misalkan dalam hidup kita bergereja, adakah kita hari-hari ini tuh rasa gelisah hati? Oh, kenapa dia terus yang muncul? Oh, kenapa dia terus yang namanya disebutkan jemaat? Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, kenapa dia terus yang kelihatan? WL, singer, pemusik, pengkhotbah, gembala yang memimpin perjamuan. Sedangkan saya ini editor video, kerjanya di belakang layar, gak ada yang lihat. Saya ini tugasnya gulungin kabel ketika rekaman itu usai. Saya ini tugasnya nyiapin konsumsi buat yang lagi rekaman. Tapi saudaraku, ini bukan soal kita. Pelayanan ini sekali lagi tentang Tuhan. Kita semua ini cuma hero-hero figuran. Tuhanlah superhero utamanya. Dan sekali lagi pekerjaan Tuhan ini besar. Kita nggak bisa lakukan pekerjaan ini sendirian. Kita perlu dengan talenta kita masing-masing yang telah diberikan Tuhan, kita bergandengan tangan bersama. Mari kita yang kelihatannya mungkin saat ini lebih sering disebutkan, lebih sering tampil, jangan sombong, jangan sombong. Sadarilah bahwa itu semua bukan karena kita hebat, tetapi hanya karena anugerah dari Tuhan semata kalau Dia mau pakai kita.
atau kita yang saat ini melayani Tuhan dengan cara yang berbeda, jangan iri, jangan iri. Jangan kejar status, jangan kejar pujian manusia, jangan haus akan itu. Tetap fokus layani Tuhan dan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita belajar cukup dan belajar puas dengan penilaian Tuhan bahwa kita semua ini berharga di matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh ambil bagian dalam pelayanan Tuhan ini, dalam pekerjaan Tuhan yang besar ini. Kami yang tidak layak ini, tetapi Tuhan layakkan. Oleh karena itu biarlah kami terus mawas diri, kami terus sadar diri bahwa semua hanya anugerah dan semua ini hanya tentang Tuhan. Kami memberi yang terbaik karena Tuhan sudah begitu mengasihi kami dan Tuhan memberikan yang begitu berharga untuk kami, penebusan dosa itu. Terima kasih Tuhan, kami belajar melakukan apapun bagian kami dalam keseharian hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan terus mengucap syukur. Amin. Selamat melayani Tuhan di bagian kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.